dan harapan kita, para elit bersatu kembali, konsolidasi kembali, bertemu kembali. Yang kita pikirkan sekarang di saat COVID-19 ini untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, bukan untuk mengumpulkan massa lagi. Kemungkinan itu selalu ada. Nah, tetapi kita sebagai pemuda pesisir selatan pun, saya secara pribadi mengharapkan memang hal ini tidak terjadi lagi. Maka Oke, Tuan Ferry, minta pendapatnya Tuan Ferry. Banyaknya masa kemarin itu apakah dimobilisasi atau bukan? Kalau pendapat saya udah disutradarai lah. Kenapa masyarakat dia diajak untuk pergi aksi gitu kan? Karena sebelum aksi itu telah terjadinya penyebaran suatu voice, suara seorang perempuan untuk mengajak semua orang berkumpul di Kajari. Kalau dapat kita nginap 3 hari di sana gitu. Kan lucu negeri ini. Padahal itu hukum masalah pribadinya. Dan sekarang Kajari pun takut untuk mengeksekusi beliau gitu. Bagaimana kita menyikapi hal ini ya, Tom Febri, selaku anak muda atau mahasiswa? Karena kalau ini dibiarkan terus berlarut kan juga tidak baik gitu. Kalau kita memposisikan diri sebagai maksudnya anak nagari, kemudian secara luasnya adalah pemuda pesisir selatan, dalam hal ini ya, hal ini secara seperti apa yang saya sampaikan tadi itu tidak bagus untuk dirawat, karena kepentingan masyarakat bukan konflik politiknya para elit gitu. Kepentingan masyarakat ya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, maka ke depan kita memandang bahwa untuk konflik yang terjadi atau untuk masalah yang terjadi hari ini jangan dipersoalkan lagi dalam konteks politik. Kita cukupkan ini bahwa persoalan hukum yang dihadapi oleh Bupati Pesisir Selatan saat ini. Nah, untuk persoalan hukum, dia harus bertanggung jawab penuh atas hukuman yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu. Nah, ke depan untuk bagaimana menjaga kehangatan berwarga gitu, berwarga negara lah bahasa, atau berwarga kabupaten gitu. Ya, kalau bisa dan harapan kita, para elit bersatu kembali, konsolidasi kembali, bertemu kembali, dan kemudian para pendengung atau para pendukung yang lain pun harus menjaga bahwa wacana-wacana yang dilempar ke publik atau wacana yang dilempar ke masyarakat, isu-isu yang dilempar ke masyarakat jangan lagi bernada atau bernarasi kan persoalan pilkada seperti itu. Nah, atau yang cenderung tanda kutip narasinya mengadu domba seperti itu. Nah, kita lihat bahwa kejadian yang beberapa waktu kemarin ada pro dan kontra antara pendukung 01 dan 02 dalam konteks menyuruh pemberhentian. Sebelumnya kan ada demo tuh di kantor gubernur maupun di pesisir selatan ada demo mobilisasi massa. Nah, ini tidak bagus dirawat. Nah, kita sebagai anak pesisir selatan, pemuda pesisir selatan berharap memang secara elit, para elit ini ya harus berkonsolidasi kembali, harus bertemu kembali, menyatukan narasi untuk kesatuan bersama. Nah, itu yang harapan kita, dan kemudian hal ini perlu didorong dari kawan-kawan pemuda maupun mahasiswa secara khususnya dari pesisir selatan yang mungkin hal ini bisa menjadi obat lah untuk meredam persoalan yang terjadi di pesisir selatan hari ini. Mungkin tidak elit bisa berpikir. Pertanyaan yang sangat bagus, Tum Rizal. Sebenarnya mungkin saja elit-elit ini berkumpul kembali gitu, tetapi tergantung pemimpin yang ada di pesisir selatan gitu. Karena mereka itu memiliki ego masing-masing gitu.
yang satu nggak ingin kena hukuman, yang satu lagi nggak mau dia sebagai pemimpin di kabupaten itu sendiri gitu. Kalau menurut saya sekarang, bagi kita, saya setuju dengan Tum Febri, kembalilah kita kembali konsolidasi gitu. Bagaimana untuk terbaiknya kabupaten ini, kita kumpulkan semua pemuda lagi gitu. Dan kumpulkan elit-elit semuanya. Yang kita pikirkan sekarang, di saat COVID-19 ini, untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Bukan untuk mengumpulkan massa lagi, bukan untuk ribut terus gitu. Masyarakat itu harus kerja gitu. Dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bukan diajak terus pergi ke sini. Kalau kami sih siap-siap saja untuk konsolidasi. Itu tergantung pemimpin yang di sana, yang di kabupaten. Dan sekarang kalau saya berharap pemimpin yang ada di kabupaten ini bijaksana dalam hukumnya sendiri, bertanggung jawab. Kalau emang karena hukum ini telah ingkrah, kalau benar beliau itu sebagai pemimpin, beliau akan pergi sendiri ke Kejari, menyerahkan diri. Kan kita nggak tahu, dia akan mengajukan PK, mana tahu PK-nya diterima. Kan kemarin Kemendagri bilang kalau dia ditahan Kejari, dia akan diberhentikan sementara, bukan diberhentikan permanen. Itu sih. Oke. Tum Febri, andaikan bupati ini ditahan, apakah akan ada kegaduhan lain yang akan timbul di masyarakat? Mohon maaf kan tadi agak pos sedikit. Bisa diulang lagi? Oke, gitu kan masalah ini kan namanya eksekusi kan ditunda. Ini kan eksekusi kembali dilakukan. Apakah akan ada kegaduhan lain yang akan timbul di selatan? Kegaduhan itu tergantung lagi kepada orang-orang yang bermain di dalam persoalan ini seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tadi ada pertanyaan kepada Tum Ferry bahwa apakah ini dimobilisasi atau tidak, apakah ini ada aktor di baliknya atau tidak. Secara politik, sesuatu itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu pasti ada yang setidaknya seperti itu, mempersiapkan. Pasti ada yang menyusun rencana. Nah, kita pun melihat kemarin bahwa 1 hari sebelum adanya eksekusi, pihak Polda itu sudah mengirim pasukan, atau dari pasukan Brimob sudah dikirim dari Padang untuk antisipasi itu. Nah, artinya ini yang harus kita menjadi catatan untuk bagaimana tidak terjadi kegaduhan kembali, ya tergantung daripada orang-orang itu seperti itu. Saya tidak bisa saya tidak menuduh ya antara tidak, tetapi yang gitu, yang merawat isu ini, yang merawat persoalan ini, sudahlah cukup sampai di tahap ini untuk memobilisasi massa, untuk menggandeng orang-orang untuk mencegat adanya eksekusi seperti itu. Nah, kemungkinan kalau Ketua Afrizal tadi tanya, yang kemungkinan pasti ada di dalam konteks politik, ya kemungkinan itu yang menjadi potensi terbesar nanti seperti itu, dan kemungkinan itu selalu ada. Nah, tetapi kita sebagai pemuda pesisir selatan pun, saya secara pribadi mengharapkan memang hal ini tidak terjadi lagi. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini persoalan harus dipisahkan antara persoalan hukum pribadinya bupati dengan undang-undang yang dia langgar tentang lingkungan, dengan persoalan politik yang konteksnya pilkada. Nah, ini harus clear dulu. Kalau tidak, masyarakat kita bahkan terus terpecah di bawah gitu. Wacana-wacana publik yang sampai ke masyarakat itu bakal seperti itu terus, dan ini tidak bagus untuk dirawat seperti itu.